Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Di hari ini di tanggal 23 Juli, hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan ini kita akan membahas kurang lebih ada 10 saham yang diakumulasi sama asing selama seminggu terakhir. Bisa kita lihat ini adalah foreign activity dari tanggal 18 sampai 22 Juli. Jadi seminggu terakhir asing belanja apa aja ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Adro. Adro dibeli asing 253,7 miliar. Kita akan lihat chart dari saham Adro. Saham Adro sendiri ditutup pada hari perdagangan terakhir mengalami kenaikan 0,33%. Berhasil closing di atas dari neckline double bottomnya, tapi sayangnya seperti tertahan di area resisten berikutnya di sekitaran area sini ya teman-teman, 3090. High-nya berada di area 3080. Untuk area support terdekat bisa gunakan area neckline di sekitar 2990 sampai area 2950. Kita akan coba tuliskan di sini. Untuk area support bisa gunakan area neckline di 2990 sampai 2950. Jadi kalau koreksi bisa coba diperhatikan area supportnya. Sekaligus juga di sini ada area gap ya teman-teman. Di sini high-nya tuh 2960. Lalu low-nya 2980. Ada gap kecil, jadi kalau besok-besok ada potensi tertutup, maka kita bisa manfaatkan buy on weakness di sekitar 2950. Untuk target kenaikan dari double bottom-nya sendiri, saham Adro ini dapat menuju ke area 3340 atau akan closing area gap di sekitar 3430. Saat ini ada potensi kalau misalnya saham Adro terkoreksi sampai area support, ada potensi akan membentuk pola kenaikan lanjutan yaitu inverted head and shoulders. Setelah tertahan 2 hari di area resisten, apakah saham Adro akan turun dulu atau akan langsung melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya? Jadi kita akan tunggu baik di area support 1 di 2990 sampai 2950 atau menggunakan area support 2 di sekitar area 2880 sampai 2800. Memang kita lihat juga saham Adro ini volumenya masih kecil. Jadi kalau koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bank Mandiri. Bank Mandiri minggu lalu dibeli asing 209 miliar. Minggu ini maksudnya 18 Juli sampai 22 Juli. Kita akan lihat saham dari Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri hari kemarin Jumat ditutup mengalami penurunan 0,83%. Dalam beberapa hari terakhir memang sudah berhasil breakout dari area resisten dan juga area neckline dari inverted cup and handle-nya di sekitar area 7.700. Ini menjadi petanda yang positif untuk saham Bank Mandiri. Selain dibeli asing, kita bisa lihat bahwa volume koreksinya lumayan kecil. Tetapi sayang masih ada gap di sekitar area 7.550 sampai area 7.450. Jadi kalau koreksi, teman-teman bisa gunakan area support 1 di 7.725 sampai 7.575 atau bisa gunakan area gap ini ya teman-teman untuk buy on weakness dari saham Bank Mandiri. Resisten terdekat kalau misalnya berhasil melanjutkan kenaikan akan menuju ke area 8.500 dan kalau berhasil menuju ke 8.500 saham Bank Mandiri ini akan bagus banget. Artinya yang pola-pola penurunan kemarin akan batal dan siap untuk melanjutkan kenaikannya menuju area-area berikutnya.
Saham ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Telkom yang dibeli asing 198,7 miliar. Kita akan lihat chart dari saham Telkom. Saham Telkom pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami penurunan 0,7%. Saham Telkom sendiri sudah berhasil menutup area gap di sekitar 4260-4250, lalu mengalami koreksi kecil hari ini. Kita bisa lihat saham Telkom cukup kuat untuk menahan penurunannya di sekitar area support yang ada di sini, yaitu di area 4000 ataupun sampai area 3940. Kita bisa lihat ada 2-3 kali bisa bertahan. Untuk area support kuatnya bisa gunakan area yang ada di sini, teman-teman. Untuk area support satunya kita bisa gunakan area yang ada di sini di sekitar area 4150 sampai area 4120. Kita akan coba tuliskan. Kalau mau di spare sampai angka psikologis 4100 juga tidak ada masalah ya. Semoga itu dapat menahan penurunan dari saham Telkom. Untuk area resisten berikutnya akan menuju ke area sekitaran sini, sekitar area 4390. Dan apakah akan membuat pola inverted head and shoulders, kita nggak tahu. Karena kalau mau inverted head and shoulders, tentu harus mengalami kenaikan dulu ke area resisten, lalu koreksinya ke area sekitar sini ya teman-teman, 4100-an. Tapi kita akan lihat lagi price actionnya beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman yang mau beli saham Telkom boleh diperhatikan area supportnya, support 1 ataupun support 2 dan area resistennya. Selain itu masih ada gap juga di area atas, maka ini ada peluang ditutup kalau saham Telkom mengalami kenaikan lanjutan. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah saham PTBA. Kita bisa lihat saham PTBA minggu ini dibeli asing 149,1 miliar. Saham PTBA pergerakannya cukup bagus, masih berusaha menuju ke area resisten berikutnya. Kemarin gagal breakout dari area resisten 4080, walaupun high-nya sudah sentuh area 4090. Kalau berhasil breakout dari 4080 akan menuju ke area 4170 dan akan mengkonfirmasi double bottomnya kalau bisa breakout dari 4170. Untuk target kenaikan dari double bottomnya kita bisa lihat ada di area 4720, sekaligus akan menutup area gap yang ada di sini di sekitar 4540 sampai area 4180. Waktu itu sempat gap down ya teman-teman, mengalami penurunan walaupun akhirnya membentuk pola double bottom yang siap untuk di breakout ya teman-teman. Silahkan diperhatikan area support terdekat di 4000 sampai 3940 untuk support 1. Dan untuk area support 2 nya bisa gunakan area 3890 sampai 3850. Kalau misalnya gagal breakout boleh di sell on strength dulu, lalu kita lihat untuk area support berikutnya. Saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bank BCA yang dibeli asing kurang lebih 145 miliar, 145,684. Kita akan lihat saham Bank BCA. Saham Bank BCA mengalami penurunan 1,01%. Sudah sempat retest area support di sekitar 7.250. Dan apakah ini menjadi petanda saham Bank BCA sudah cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan? Kalau misalnya berhasil melanjutkan kenaikan, resisten berikutnya kita bisa lihat di area sini, di area 7.650. Dan untuk area support masih bisa dipertahankan 7.250 sampai 7.200. Saham Bank BCA sendiri ada bisa membentuk pola double bottom ya teman-teman.
dengan neckline di 7325. Dan kalau mengalami kenaikan ada potensi dari area 7000 kita akan ukur sampai area sini. Kita copy paste. Ada potensi akan menuju ke area resisten berikutnya. Dan ini ada potensi untuk membatalkan head and shoulders-nya. Lalu saham Bank BCA siap untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Bank BCA menarik, silahkan diperhatikan area support terdekat di 7250 sampai 7200. Kalau bisa bertahan, ini menjadi kesempatan yang baik untuk buy on weakness. Karena ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai area 7650. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT yang dibeli asing 127,250 miliar. Kita akan lihat chart dari saham AMRT. Saham AMRT ini salah satu saham yang uptrend yang cukup bagus, walaupun beberapa hari terakhir berhasil breakdown dari trendline uptrendnya, tapi nggak masalah, masih bisa bertahan di area support terdekat. Kita bisa lihat area support satunya di 1830 sampai 1775. Untuk area support 2-nya kalau ternyata jebol akan menuju ke area 1705 sampai 1615. Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, maka area support ini adalah area support dengan golden ratio yang sekiranya bisa menahan penurunan dari saham AMRT. Jadi kita lihat kalau sampai area support yang pertama ini masih di area golden ratio 38,2 sampai 50%, dan kalau jebol akan menuju ke area golden ratio di sekitar 61,8. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham AMRT, silahkan diperhatikan area supportnya baik di support 1 ataupun support 2. Tentu yang pertama harus di breakout adalah trend line-nya untuk melanjutkan kenaikan kembali. Untuk area resistennya kita bisa lihat di sini ada di area 2040. Dan kalau bisa membentuk higher high lagi, maka saham AMRT adalah salah satu saham yang sangat-sangat bagus. Kita bisa lihat dari Februari akhir naik signifikan ataupun awal Maret. Dari sekitar area 1000 sudah nyentuh area 2000, sudah naik 100%. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah UNTR. UNTR dibeli asing sebanyak 108,5 miliar sepanjang seminggu ini. UNTR adalah salah satu saham yang cukup bagus karena berhasil membentuk inverted head and shoulders, tapi sayang meninggalkan sedikit gap karena dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 18 ke tanggal 19 ada gap up sedikit, nggak ada masalah. Posisi terakhir berada di daerah resisten 3075 dengan kenaikan 0,25%. Area support terdekat bisa gunakan area gap sini teman-teman, di sekitar area 29275. Lalu untuk area support 2-nya bisa gunakan area 27.900. Jadi hampir terkonfirmasi untuk inverted head and shoulders-nya. Walaupun secara volume breakout-nya belum dengan volume yang cukup besar, tetapi masih lumayan. Yap, ini adalah gambar inverted head and shoulders-nya. Head shoulders-nya cuma beberapa hari dan langsung konfirmasi. Untuk target kenaikannya kita bisa ukur dari area low yang ada di bawah di kisaran 26.100 sampai area neckline. Lalu kita copy paste dan letakkan di area breakout-nya. Ada potensi akan ngelewatin dua area resisten lalu menyentuh area 34 ribuan. Resisten yang pertama di area sini
sekitar 31.575. Setelah itu ada potensi untuk lewatin area resisten yang kedua di 33.400 dan akan menuju ke area target di sekitar 34.000. Silahkan diperhatikan area support dan resistennya kalau teman-teman merasa saham UNTR ini menarik. Saham berikut yang akan kita bahas adalah saham BP. Saham BP kemarin naik sangat signifikan sebesar 21,05%. Saham BP sendiri sebelumnya membentuk cup and handle dengan target kenaikan di 154 dan sudah selesai. Untuk area supportnya lumayan jauh dan kita akan hapus dulu ini. Kita akan hapus juga area targetnya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk melihat area penurunannya. Kita bisa gunakan Fibonacci 38,2 atau juga golden ratio di sekitar 61,8. Jadi teman-teman bisa lihat di area 169 kalau bisa bertahan, boleh dicoba perhatikan. Atau kalau ternyata 169-nya gagal, dia akan menuju ke area resisten yang berhasil di breakout di sekitar area 152 sampai area 146. Jadi support yang kedua di golden ratio-nya kita akan tuliskan di sini. Area support 152 sampai 146. Kita harap area support yang kedua ini bisa disentuh karena artinya trennya sangat-sangat bagus untuk saham BP. Silakan diperhatikan area support dan resistennya teman-teman karena saham BP ini bergerak cukup uptrend. Kalau kita tarik channel dari bawah, udah berhasil jebol juga, jebol ke atas yang artinya pergerakannya sangat-sangat bagus. Nah, ya sangat-sangat bagus closingnya di atas. Jadi kalau koreksi kita akan tunggu di beberapa area support untuk melihat apakah saham BP berhasil bertahan di atas area support ya. Jadi total kita udah bahas saham Adaro, BMRI, Telkom, PTBA, BBCA, AMRT, UNTR, BP. Lalu dua saham terakhir yang akan kita bahas adalah Unilever dan juga Gotoh. Unilever dibeli asing sebesar 78,8 miliar. Unilever ini posisinya masih sideways, belum bergerak terlalu banyak. Perdagangan terakhir ditutup tidak mengalami kenaikan dan penurunan 0%. 2 hari yang lalu sempat retest area resisten di 5100 tapi gagal. Closingnya diturunin ke 4970. Jadi range sideways-nya tuh di 4630 sampai area 5100. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa tunggu saham Unilever di sekitar area sini. Atau kalau yang mau buy on breakout bisa tunggu dia breakout dengan konfirmasi closing di atas area 5100. Masih sideways aja untuk Unilever. Volumenya juga belum besar-besar banget. Silakan diperhatikan area support dan resistennya karena bergeraknya masih di sekitar sini saja ya teman-teman. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah saham Gotoh. Gotoh dibeli asing 66,783 miliar. Ya betul. Saham Gotoh di bawahnya. Kita akan lihat saham Gotoh dibeli asing 61,619. Tadi 66 ya teman-teman untuk Unilever. Kita akan lihat chart dari saham Gotoh.
Saham Gotoh berhasil bertahan di area angka psikologisnya di sekitaran area 300 dan juga area dari Fibonacci 50%-nya di sekitar 298. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Gotoh, silahkan diperhatikan area supportnya. Kalau misalnya jebol dari 298, ada potensi untuk turun lagi ke area 270. Jadi ini udah berhasil bertahan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Apakah ini menjadi support yang kuat? Kita akan tunggu, karena kalau misalnya berkaca dari double top saham Gotoh, ada potensi turun ke sekitar area 270. Jadi kalau mau trading saham Gotoh, kalau jebol support harus disiplin karena ada potensi akan mengalami penurunan lanjutan. Jadi teman-teman boleh perhatikan area 298, 296 ataupun dari 300. Kita akan tuliskan di sini area supportnya dari 300 sampai 296. Kita harap ini dapat menahan penurunan dari saham Gotoh. Kalau jebol lagi kita akan tunggu di area 270. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 10 saham dari Adaro, BMRI, Telkom, PTBA, BBCA, AMRT, UNTR, BP, Unilever, dan Gotoh. Silahkan dianalisa kembali, disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli, semua bertujuan untuk edukasi. Kalau ternyata analisanya nggak sesuai, silahkan di skip aja lalu cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.